Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini ada mbaknya yang bertanya seperti ini ya. Mbak, saya mau nanya, kalau kerja part time buat TKW ada nggak Mbak yang 1 bulan sekali? Oke, jadi di sini buat mbaknya yang ingin nantinya kalian sudah dapat off day ya, mungkin kalian berpikiran bahwasanya kalau off day nggak digunakan untuk part time rugi waktunya, sudah pasti akan rugi juga mengeluarkan uang. Tapi di sini perlu diketahui teman-teman bahwasanya pekerjaan di luar dari rumah majikan itu termasuk ilegal. Oke, kalau misalkan ada orang yang lapor, ada orang yang ngomong bahwasanya oh di rumah itu loh ada mbak TKW-nya yang kerja cuman sebulan sekali. Oh di rumah itu loh ada mbak TKW-nya yang kerja setiap hari Minggu. Hati-hati, karena apa? Bisa jadi nanti mbaknya kena blacklist ya. Kalau sudah di blacklist teman-teman, nanti kalian nggak bisa lagi masuk ke Singapura ya. Karena apa? Kalau sudah berurusan dengan blacklist, itu nanti kalian nggak bisa lagi proses ke Singapura dalam waktu 2 tahun, mungkin 3 tahun. Tergantung kesalahannya apa. Oke, jadi di sini kalian yang mungkin kurang ibaratnya dalam arti gajinya cuma segini, kepengen cari uang sampingan, kepengen cari uang tambahan, tapi pikirkan lagi resikonya Mbak ya. Karena apa? Di balik semua itu pasti ada resikonya, kecuali kalau kerjaan itu benar-benar masih dalam lingkup keluarga majikan, nggak apa-apa ya, mungkin bisa diam. Mungkin ada juga yang seperti teman saya kan punya majikan ya, terus dia tuh punya anak, tapi mbaknya ini disuruh membersihkan rumah anaknya, tetap dibayar teman-teman. Karena apa? Di luar dari alamat sang majikan, tapi tetap dibayar. Tapi sebenarnya hal seperti ini juga benar-benar sangat salah sekali teman-teman. Sudah salah, benar-benar salah. Karena apa? Misalkan ada yang lapor, nah kena tuh dua-duanya. Majikannya kena dan mbaknya juga kena. Kalau sudah kena, apakah cuman masalahnya berhenti ataupun selesai sampai di situ? Enggak. Bisa juga kena denda. Dan denda yang di Singapura itu benar-benar mahal banget teman-teman ya, ribuan dolar ya. Terus gaji kalian itu berapa? Coba pikirkan. Jadi di sini jangan sampai kalian tuh nekat ya. Karena apa? Yang namanya nasib apes itu kita nggak bakalan tahu teman-teman. Nasib apes kita tuh nggak ngerti kapan tibanya kayak gitu. Memang ada mbak-mbak yang mungkin liburannya atau mungkin off day-nya all Sunday dipergunakan untuk ikut kerja part time. Tapi mungkin mbaknya juga ada yang nggak mau ikut part time. Karena apa? Sudah tahu resikonya, nggak mau ikut part time. Tapi di sini memang ada banyak yang ikut part time. Dan bagaimana cara mencari kerja part time itu? Kalian bisa cari di Facebook teman-teman ya. Di Facebook tuh banyak sekali part time ya, job part time mungkin pagi dari jam 10 sampai nanti jam 1 atau jam 2 kayak gitu. Dan di sini saya kasih bocoran ya teman-teman. Katanya nih ya, kan saya punya teman ya yang kerjanya seperti itu di luar dari job majikan. Namanya kan kerja part time ya. Itu 1 jamnya ada yang 15 dolar, ada juga yang 20 dolar. Tergantung dari yang nyuruh kita kayak gitu. Ada juga yang ngasih makanan, ada juga yang lepas. Dalam arti kita harus bawa bekal sendiri kayak gitu ya. Jangan sampai nanti kalian yang kerja part time di luar ya, jangan sampai kalian nggak makan sama sekali, hanya minum kopi saja. Karena apa? Nanti lambat laun kalian bakalan jatuh sakit. Karena apa? Di situ kan kalian kerja, diperas tenaganya. Ya, orang kalau kerja tuh harus makan teman-teman, karena tenaganya datangnya dari makanan ya. Dan di sini saya benar-benar berpesan, hati-hati buat teman-teman yang ikut part time ya. Karena apa?
Ada juga mungkin orang yang nggak suka terus akhirnya dilaporin. Ada juga mungkin orang yang iri terus akhirnya dilaporin kayak gitu. Ya hati-hati aja, nggak apa-apa. Sebenarnya itu juga pekerjaan yang halal. Cuman itu kalau menurut rule yang ada di Singapura ya itu adalah jobnya ilegal teman-teman ya. Menyalahi aturan ya kayak gitu. Nggak boleh. Apalagi mbak-mbak Indonesia yang jualan di City Plaza keliling itu juga di luar job teman-teman, nggak boleh sebenarnya. Itu sudah sering kali dikasih peringatan oleh pihak MOM ya, sering. Tapi masih ada yang suka ya kayak gitu, bandel ya. Masih ada yang jualan tiap minggu, hampir tiap minggu ada teman-teman yang jualan nasi kotak, yang jualan jajanan entah itu apa aja, itu banyak sekali ya. Tapi di sini harus hati-hati. Karena apa? Di setiap kayak gitu pekerjaan di luar dari pekerjaan ngikut majikan itu pasti resikonya besar sekali. Nanti kalau kalian namanya itu sudah dicatat oleh pihak MOM ya, suatu saat kalau misalkan dari pihak MOM ini telepon atau mendatangi alamat rumah majikan kalian, nah ya kalian harus siap-siap kayak gitu ya. Maaf banget, bukan berarti di sini saya itu nakut-nakutin, bukan. Cuman saya di sini cuma ngasih tahu aja bahwasanya kalau pekerjaan di luar dari pekerjaan majikan kayak gitu ya, itu sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh banget, nggak boleh. Karena apa? Sudah salah tambah kaprah ya, salah kaprah teman-teman, nggak boleh. Ya, lebih baik kalian keluar aja. Mungkin kalian bisa istirahat atau mungkin bertemu dengan teman. Jajan secukupnya saja, nggak usah shopping dulu yang masih potongan gaji. Ya, kebanyakan di sini dan rata-rata anak-anak yang masih potongan gaji masih benar-benar ngonjo-ngonjo, dalam arti kepengen cari pekerjaan nantinya bisa untuk uang tambahan kayak gitu kan. Tapi ya harus hati-hati karena kita nggak tahu apakah nantinya kita beruntung atau apes kayak gitu ya. Karena di Singapura ya memang seperti itu teman-teman, sangat-sangat disiplin sekali ya. Hati-hati aja. Terus misalkan buat kalian yang off day-nya all Sunday atau mungkin dalam satu bulan ada 2 kali off day ya, kalian bisa mengikuti yang namanya kursus komputer atau kursus bahasa Inggris atau kursus Mandarin, atau mungkin kalian kepengen yang namanya ngikut kursus memasak, menjahit dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian merasa aku ini off day tapi waste my time ya, aku ini off day tapi buang-buang waktu, nggak ada gunanya, hanya jalan ke sana jalan ke sini kayak gitu, kepengen yang namanya mencari ilmu. Mungkin kalian nanti setelah pulang ke Indonesia ya sudah dapat yang namanya sertifikat, bisa dibilang nanti pulang ke Indonesia siapa tahu bisa melamar pekerjaan yang ada di Indonesia dengan gaji yang lumayan kayak gitu, daripada setelah pulang menjadi TKW dari Singapura pulang ke Indonesia nganggur, terus akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke luar negeri, entah ke Hong Kong ataupun ke Taiwan. Tapi kalau dari Singapurnya kalian saat ini memanfaatkan waktu off day kalian untuk mengikuti kursus, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif ya, insya Allah nanti kalau kalian sudah pulang ke Indonesia kalian bisa yang namanya mungkin melamar pekerjaan yang ada di Indonesia sesuai dengan sertifikat yang kalian dapatkan ya. Kan lebih baik itu teman-teman, daripada setiap hari Minggu kalian hanya buang-buang waktu atau mungkin hanya karaokean di bawah pohon atau ngumpul-ngumpul dengan teman ya. Tapi semua itu terserah sih, di sini saya cuman ngasih saran aja, ngasih saran yang terbaik ya, nggak ada ruginya bagi yang mau. Bagi yang tidak mau ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Toh itu semua harus mengalir dari niat hati kalian masing-masing ya. Kalau dipaksa itu nanti nggak bakalan bisa 100% hasilnya ya. Yang ada hanyalah nanti mungkin setelah sampai di tengah-tengah perjalanan akhirnya kalian memutuskan untuk udahlah sampai di sini aja, nggak mau tak lanjutkan lagi. Ada loh teman-teman ya di Singapura itu kalau kalian kepengen kuliah juga bisa. Ya, di Orchard ada, di Siglap ada, kalian tinggal cari informasi aja yang ada di City Plaza. Ya, silahkan datang ke City Plaza untuk cari informasi tentang kuliah.
Mbak, TKW itu kuliahnya di mana aja? Di Orcet ada teman-teman. Ya, itu juga per semester kayak gitu. Nanti juga kalian dapat sertifikat. Kayak seperti teman saya. Ya, teman saya umurnya sudah di atas 40, tapi dia masih ikut kuliah. Dan sekarang sudah dapat sertifikat teman-teman ya. Ya itulah namanya orang. Ya namanya orang kan pikirannya kan nggak ada yang sama. Mungkin setelah ini teman saya kepengen yang namanya melamar pekerjaan di restoran. Atau mungkin nggak tahu ya, namanya orang pikirannya nggak ada yang sama kayak gitu. Dan di sini misalkan buat kalian semuanya yang mungkin kalian itu benar-benar orangnya nggak apa-apa lah, aku mau mencoba mau ngikut kerja part time, ya nggak apa-apa. Tapi di sini hati-hati aja, karena apa? Ya itu tadi teman-teman, benar-benar resikonya sangat besar sekali kalau misalkan kalian nanti ketangkep atau kalian nanti dilaporkan oleh tetangga dari orang yang kalian kerjakan rumahnya ini. Misalkan kalian dilaporkan, aduh Mbak ya, kalian harus pulang ke Indonesia, nggak bisa masuk lagi ke Singapura, harus nunggu dalam waktu yang sangat lama. Ya, kalian bisa lagi proses tapi nggak ke Singapura, mungkin ke Hong Kong atau ke Taiwan. Dan kalian harus tahu bahwasanya di Hong Kong dan di Taiwan itu ada musim dingin. Bagi teman-teman yang sangat-sangat sensitif dengan musim dingin, kalian nanti bisa di sana benar-benar kalian merasa ya Allah benar-benar saya sendiri sudah merasakan bahwasanya kerja di Taiwan itu kalau musim dingin teman-teman ya, bibir pecah, tangan pecah, kaki pecah, ya Allah benar-benar menyiksa. Oke. Di Hong Kong juga seperti itu, ada juga musim panasnya. Di saat musim panas, panas banget. Di saat musim dingin, dingin banget. Bagi kalian yang nggak mampu ya menghadapi musim dingin, lebih baik kalian kerja baik-baik di Singapura. Ya, nggak usah neko-neko Mbak, ya nggak usah mikir cari rezeki yang lebih dari itu. Yang namanya rezeki sudah diatur ya, namanya rezeki segitu disyukurin ya, ditambahin ya, rasa bersyukurnya teman-teman ya. Orang namanya dikasih rezeki berapapun tuh pasti akan merasa kurang dan kurang. Bener apa enggak? Yang penting tuh perbanyak bersyukur. Dan yang paling utama, kalian yang sudah ada di Singapura jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, insya Allah nanti berapapun gaji kalian akan berkah dan barokah untuk kalian sendiri dan juga untuk keluarga yang ada di Indonesia. Ya, jangan sampai kalian di sana kerja bertahun-tahun terus nggak bisa sholat. Ya, terus di saat bulan suci Ramadan nggak bisa puasa, itu benar-benar nyesek teman-teman. Karena apa? Ya ibaratnya kalian tuh tiap hari mikirnya cuman kerja dan kerja tanpa ada sholat ya, nggak pernah yang namanya puasa kayak gitu. Benar-benar nanti kalian bakalan merasa rugi. Karena apa? Bertahun-tahun teman-teman. Coba pikirkan, coba bayangkan. Kalian semua, apakah kalian semua nggak rindu yang namanya kepengen sholat, pakai mekena ya kayak gitu, pakai mengambil air wudhu kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi di sini buat kalian semua, misalkan kalian sudah dapat off day dan punya pikiran kepengen kerja part time, ya boleh-boleh aja, tapi semua itu pasti ada resikonya, dan resikonya benar-benar membuat kalian nggak bisa kerja lagi ke Singapura. Karena apa? Kalau misalkan kalian ketahuan, kalian bakalan di blacklist ya. Kalau sudah di blacklist, nggak bisa masuk lagi ke Singapura dalam waktu 2 atau 3 tahun ya, kayak gitu. Sayangkan teman-teman ya, makanya nggak usah mencari rezeki yang lebih. Mungkin Allah sudah berikan kalian segitu, ya udah disyukurin aja. Alhamdulillah kayak gitu, nggak usah mikirnya ya Allah kepengen cari sampingan lagi, ya Allah pengen nambah lagi. Namanya orang dikasih berapapun masih kurang terus, sampai kapanpun kurang terus. Coba kalian itu belajar bisa menerima, oh memang segini rezeki saya, memang segini rezeki saya. Kalau misalkan ada waktu off day, gunakan untuk mungkin pergi ke masjid teman-teman ya. Kalian bisa ikut pengajian, atau mungkin kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di City Plaza, kegiatan positif ya. Itu banyak sekali yang ada di lantai 2
di belakangnya yang jual agent apa gitu loh teman-teman ya. Pokoknya kalian cari informasi di City Plaza tuh banyak banget kegiatan-kegiatan positif dari mbak-mbak Indonesia, daripada kalian keluyuran ke sana kemari buang-buang waktu dan ujung-ujungnya kalian pulang ke rumah capek, sampai di rumah kalian harus kerja lagi. Bener apa enggak? Ya, bagi yang majikannya benar-benar menuntut kalian setelah pulang dari off day harus bekerja lagi. Tapi di sini ya teman-teman, enggak semua majikan seperti itu. Ada juga yang majikannya setelah pulang dari off day, ini masih hari off day kamu. Kamu nggak perlu bekerja. Apakah ada? Ada teman-teman. Majikan saya ya. Majikan saya memang seperti itu. Ini masih hari off day kamu. Jadi kamu nggak perlu bekerja. Kayak gitu. Itu majikan saya orang bule. Benar-benar disiplin banget. Kalau minggu nggak harus bekerja teman-teman. Tapi sebelum ini majikan saya kan orang Chinese, Singaporean ya. Waktu itu sebelum saya berangkat off day itu harus bersih-bersih rumah, harus belanja dulu ke pasar kayak gitu. Itu pun keluar dari rumah jam 10 pagi. Dan pulang ke rumah jam 6 sore. Setelah sampai di rumah harus lagi bekerja teman-teman. Ya seperti biasa, harus bersih-bersih dapur. Harus nanti mungkin ada cucian ya dicuci kayak gitu. Sampai nanti mungkin jam setengah 10 atau jam 10 malam. Tergantung ama jam berapa tidurnya. Karena waktu itu job saya kan menjaga ama ya, bukan menjaga anak-anak. Jadi di sini beda majikan, beda peraturan. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semua yang saat ini masih ada di Singapura. Pokoknya tetap semangat, ingat dengan tujuan kalian bahwasanya kerja di luar negeri itu nggak gampang, nggak mudah. Kalian harus belajar sabar. Insya Allah kalian bisa sukses. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga kalian semua nantinya bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.